Kasus kehamilan yang terjadi pasca kegagalan KB IUD atau spiral sering sekali terjadi ya, dan ini adalah sebuah contoh kasus di mana si ibu masih memakai KB spiral dan dirujuk ke saya karena dicurigai posisi KB spiralnya ini tidak jelas di mana. Terus si ibu sudah berkali-kali operasi sesar, kalau nggak salah sudah 3 kali, dan akhirnya pasca pemasangan spiral, sudah berapa tahun ini spiralnya, dia tidak ganti spiral, tidak pernah kontrol, tahu-tahu spiralnya melorot. Nah itu yang batang putih itu adalah spiral yang ada di ujung mulut rahim. Jadi ya sudah tidak berfungsi lagi spiralnya, jadi kayak kita menyumbat pakai sumbatan botol misalnya, ditaruh di mulut rahim kan tidak ada fungsi apapun gitu ya. Jadi ya diupayakan dicabut lah kalau sudah terjadi kehamilan, biar tidak bikin masalah perdarahan nanti, malah bisa pecah ketuban. Nah ini spiralnya, ini batang spiralnya yang huruf T itu ya kelihatan. Ini posisinya sudah melorot ke mulut rahim, jadi ya dicoba kita cabut lah. Jadi si ibu kan nanya, dok lah kalau tidak dicabut ya resikonya ini sedang hamil, hamilnya sudah 31 minggu, kalau pecah ketuban malah repot, infeksi malah repot. Jadi begitu, dokternya yang sebelumnya tidak berani mencabut, jadi menyarankan nanti saja kalau lahiran. Cuma kan resikonya kalau kencang-kencang, ibunya sering ini kencang-kencang ya. Nah inilah mulut rahim, serviks, nah itu spiralnya ada di mulut rahim. Jadi saya upayakan kita cabut, karena kalau spiralnya dekat dengan mulut rahim kan lebih mudah untuk dicabut ya. Jadi kita pastikan satu masalah beres dulu. Ya, akhirnya saya cabut, berhasil. Kemudian nih kita amati bayinya yang sudah 31 minggu ya. Harusnya ya waktu awal mungkin spiralnya dicabut, jadi memang lebih aman, tapi untunglah bisa kita evakuasi spiralnya. Sekarang kita lihat ini ketubannya, dan sejawat dokter yang merujuk menitipkan tolong dilihat posisi plasenta. Nah kita lihat, nah ini posisinya bekas jahitan. Nah itu spiralnya yang putih itu ya, di mulut rahim. Itu spiralnya masih di sana. Jadi kita bisa melihat dengan jelas ya dicabutlah spiralnya daripada mengganggu kalau ada masalah. Terus ini kita lihat ada miom juga di bagian depan dinding rahim itu, miomnya tidak mengganggu ya. Nah itu air ketubannya semua bagus, hamilnya sudah 31 minggu, ibunya sudah sesar berkali-kali, 3 kali, dan pasang spiral, ternyata spiralnya gagal, hamil lagi ya. Nah ini kita lihat bayinya, kita lihat kondisinya keseluruhan, dedeknya normal ya, bayinya normal, tidak ada masalah. Itu profil wajah semuanya tampak normal. Jadi setelah ini beres ya kita anjurkan steril lah, tubektomi sudah cukup ya, jadi untuk tidak hamil lagi. Terus pertanyaan berikutnya kan kita mesti cari ini posisi plasentanya ada di mana, karena bekas sesar. Yang kita khawatirkan takut plasentanya nempel atau akreta ya. Nah jadi setelah kita lihat, kita ngamati profil wajah, semuanya sudah kita amati bagus. Ini bayinya ya masih mau memperlihatkan wajah dengan sangat jelas, tidak ada kelainan. Jadi kalau kita sudah lihat ibunya juga sudah usia ini 40 tahunan ya. Kita udah screening untuk melihat profil wajah, tulang hidungnya normal. Hati-hati ya untuk screening Down syndrome, karena dari awal tidak dicek. Nah bentuk kepala bentuknya oval,
lonjong ya, aman, tidak ada bentuk kepala yang mencurigakan. Juga struktur kepala, struktur otak semuanya normal. Ya, jadi ini kasus yang terjadi pasca kegagalan KB Ayudi. Untungnya semua kasusnya berjalan dengan baik ya, bayinya normal, tidak ada masalah. Struktur kepala bagus. Ya. Nah, setelah ini baru kita ukur nanti melihat biometri janin dan posisi plasenta. Oke, ketuban bagus. Nah, kita mengamati bagian dalam jantung, 4 ruang jantung. 4 ruangnya normal ya, tidak ada masalah. Habis jantung kita mau lihat bagian saluran cerna. Ya, ini jantung sudah selesai kita amati. Nah, kita mau melihat lambung. Nah, lambungnya juga terlihat normal, itu lambung dan kandung kencing. Artinya proses mencerna dan berkemih bagus. Tidak ada masalah. Jadi ya kita anjurkan habis ini kan spiralnya kita coba cabut ya, daripada resiko ketubannya pecah atau infeksi atau kontraksi awal malah prematur. Nah, sekarang kita lihat posisi plasentanya di mana. Nah, kita lihat dulu bagian paling bawah. Nah, sisi kanan dan sisi kiri kita lihat, ini kandung kencing. Oh, ini masih air ketuban dan kelamin bayi. Bayi laki-laki ya, bayinya normal, kelaminnya cowok. Dan testis sudah turun, dia minggu 31 harus sudah turun testisnya bayi. Aman semua, tidak ada masalah. Ketuban sudah kita lihat. Nah, kita kembali posisi. Nah, ini kita melihat spiral berarti kan di mulut rahim. Kalau di atasnya spiral kan berarti area kandung kencing si ibu. Jadi bagian depan mulut rahim tidak ada plasenta di situ. Plasentanya ada di belakang jauh. Nah, ini yang kita tulis segmen bawah rahim SBR. Bebas dari plasenta, berarti tidak ada tanda-tanda plasenta akreta, juga bukan plasenta previa. Jadi logikanya ibunya mau hamil lagi ya boleh-boleh saja. Tapi harusnya kalau sudah 4 anak sudah cukup lah. Setelah ini lahiran sesar terencana, spiral sudah kita cabut. Lanjutkanlah dengan tubektomi atau sterilisasi permanen. Ya, dianjurkan ibu sudah cukup lah, jangan sesar bolak-balik terus ya. Nah, terus kita mengukur biometri janin, ini 31 minggu harusnya sudah sekitar 1,9 kilo. Pertumbuhan janinnya bagus ya, jadi pasien ini saya kembalikan pada sejawat yang merujuk dengan pesan spiralnya sudah saya cabut, aman, dan pertumbuhan bayinya normal, 31 minggu, juga posisi plasenta semuanya normal, aman.